perubahan karena ada pengalaman sebelumnya yang mempengaruhi gitu ya perubahan tersebut. Oke, kita lihat ya apakah sejalan dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman. Ya, maaf. Ya, iklan lagi. Saya lanjut lagi ya. Jadi perkembangan itu adalah proses menuju kesempurnaan yang tidak bisa terulang kembali. Nah, apa saja yang disempurnakan idealnya? Ya, atau mungkin kalau atau bisa juga dibilang mencapai proses kematangan. Apa saja? Ada perkembangan fisik, ya. Perkembangan fisik dalam hal ini perubahan bentuk dan fungsi fisiologis tentu berubah sejak anak-anak dan terus tumbuh menjadi manusia dewasa. Lalu Santro mengungkapkan bahwa perkembangan merupakan pola perubahan yang dimulai sejak masa pembuahan dan terus berlangsung selama masa hidup ya manusia. Tadi ya yang disampaikan Adelia, ada perubahan. Nah, ternyata kalau di sini dibilang perubahannya itu dimulai sejak kita bahkan dalam kandungan ibu, ya. Benih di perut itu kemudian tumbuh, ya membesar hingga nanti kurang lebih 9 bulan lahir. Nah, perubahan utamanya perubahan fisik di sini ya, yang betul-betul ditandai terkait dengan perkembangan. Setelah itu, setelah lahir, aspek-aspek perkembangan lain itu bukan hanya fisik, ya. Ada aspek perkembangan motorik, aspek perkembangan kognitif, ya. Kemudian aspek perkembangan psikologis, sosial, emosional. Di awal masa pertumbuhan, aspek perkembangan motorik dan kognitif ini yang pesat perkembangannya. Ya, anak secara bertahap kematangan fisiknya itu bertumbuh ya. Dari awalnya belum bisa merangkak ya. Jadi kemudian bisa membalikkan badan, merangkak, kemudian berjalan. Itu kan proses perubahan yang terjadi. Nah, kaitannya dengan motorik pada anak itu ternyata berpengaruh terhadap kognitifnya juga. Ketika anak bergerak, kemudian mengeksplor lingkungan melalui sentuhan, yang dia sentuh, apa yang kemudian dia rasakan, dia lihat, itu sebenarnya informasi masuk ke dalam otak. Sehingga proses kognitifnya pun semakin matang. Ya akhirnya tahu yang mana sih yang disebut dengan ayah, ibu gitu ya. Benda apa sih yang dipegang, bola mungkin ya, atau bahkan buah-buahan ya. Nah, berarti ada perubahan. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Yusuf dan Sugandi bahwa perkembangan adalah perubahan kuantitatif dan kualitatif. Tadi temannya bilang ada perubahan secara kualitatif ya, itu betul ya. Kalau kita ngomong kuantitatif artinya perubahan secara fisik ya. Kalau ngomong kualitatif biasanya lebih merujuk kepada kondisi psikologis yang tidak bisa
diamati secara langsung. Ya, kalau perubahan fisik kuantitatif bisa diamati, kalau kualitatif terkait dengan bagaimana perkembangan kognitif, sosial, emosional pada individu. Nah, ini ya tadi ya, dalam rentang kehidupan, mulai dari masa konsepsi dalam kandungan hingga lahir, bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa awal. Nah, terkait kita kajiannya adalah perkembangan peserta didik, maka akan kita batasi ya proses pengembangannya pendidikan gitu ya, karena kita bahan kajiannya peserta didik, pendidikan pada individu. Makanya nanti untuk diskusi kita akan diskusi mulai dari masa bayi ya, baru lahir bayi, hingga masa dewasa awal. Jadi kita batasi ruang lingkup kajian kita tentang itu, dan tentu saja akan banyak kita bahas bagaimana prosesnya terkait proses pendidikan gitu ya. Ini ada masalah sama keyboard laptopku ya, jadi mohon maaf saya nggak bisa ngetik pakai keyboardnya, nggak bisa di next, makanya saya nggak bisa kasih layarnya. Semoga masih bisa disimak dengan baik. Ada beberapa temannya yang belum supaya join ya, tolong disampaikan sama temannya. Mungkin kalau ada yang bertanya ke keahlian, saya tidak approve lagi kalau sudah lewat jam 9.30. Ya, jadi baca kembali lagi aturan Pak. Ya, saya lanjutkan. Hakikat perkembangan. Hakikat perkembangan itu adalah proses perubahan fisik maupun psikis, ya, kuantitatif maupun kualitatif, kalau bisa dibilang, dalam diri individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Nah, jadi kalau kita bicara hakikatnya, perkembangannya tentu saja ada perubahan. Ketika mereka belajar mungkin sesuatu yang berkaitan dengan membutuhkan kemampuan keseimbangan gitu ya, itu biasanya ada hambatan di situ karena tidak melewati proses merangkak. Jadi harus sistematis, harus step by step ya. Anak bisa makan itu harus belajar makan dulu ya. Belajar makan itu tentu tidak langsung bisa lahap gitu ya makannya. Ada biasanya kalau kalian mungkin pernah dengar gerakan tutup mulut, anak sulit makan ya. Di masa bayinya ya wajar, karena itu adalah proses anak belajar. Sebelum anak bisa makan sendiri, ada proses anak mengenali tekstur makanan ya, lalu secara bertahap belajar memegang sendok, menyendokkan makanan, kemudian memasukkan ke dalam mulut, yaitu proses belajar ya, dan saling berkaitan. Nah, itu mungkin sedikit contoh ya kalau kita ngomong soal perkembangan bayi. Ya, jadi di perkembangan lainnya pun demikian, sama ya. Kalau ngomong soal perkembangan emosional pada anak juga, waktu masih kanak-kanak ya, seperti anak saya sekarang masih balita, 2 orang, masih sangat egosentris. Egosentris itu apa? Kalau di perkembangan emosionalnya, mereka belum bisa berempati ya terhadap orang lain. Misalnya anak saya ini sekarang, tunggu dulu, mama belum jelaskan dulu, Dina, nggak boleh ribut ya. Belum bisa, misalnya saya kasih tahu sekali nih ya, mereka pasti masih belum paham konsep bahwa oh ya ibuku lagi ngajar, saya nggak boleh ribut ya, belum memahami konsep itu. Tapi terus-menerus saja disampaikan, karena ada tentu nanti ada progresifnya, ada perkembangan, ada perubahan ya ke arah yang lebih baik. Ya, kalau dulu di awal-awal mereka kadang tantrum gitu ya. Lihat ibunya kerja, misalnya tadi anak saya mau minta susu, saya kalau awal-awal tidak nangis dulu. Tapi karena sudah ada proses belajar, sudah mulai
lagi ngajar, ibunya harus duduk tenang dulu, ya. Kemudian setelah nggak nangis lagi, ada progres secara emosional, ya. Walaupun sifat egosentrismenya masih ada, masih lari-lari, masih ribut, mungkin kalian dengar suaranya, ya karena itu anak masih dalam proses menuju kematangan emosional. Nanti setelah SD, SMP saya yakin ya, ada perubahan perilaku. Ya, kasih kecil boleh bicara kecil suaranya supaya kakaknya dengar. Oke, ya. Itu tadi mungkin ya contoh nyata. Nanti kalau sudah SD ya karena sudah berinteraksi, sudah perspektifnya luas, memahami kondisi, ya, maka perkembangan emosional idealnya juga semakin. Oke, lanjut ya. Secara per poin mungkin gini ya, dijelaskan hakikat perkembangan itu yang pertama apa? Sistematis, yaitu perubahan dalam perkembangan yang bersifat saling ketergantungan atau saling memengaruhi antar bagian organisme, baik fisik maupun psikis, dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. Contohnya, kemampuan bicara pada anak 2 tahun seiring dengan perkembangan kognitif dan kemampuan koordinasi bibir, lidah, dan rahang untuk membuat suara yang bermakna. Maksudnya gini, sistematis itu bersifat saling ketergantungan antara bagian, ya. Motorik fisik itu, perkembangan fisik dan motorik yang baik itu bisa mempengaruhi perkembangan kognitif yang baik juga, ya. Anak yang baru lahir yang belajar untuk melihat, mengeksplor sekitarnya, ya. Tadi saya bilang ketika melihat satu benda kemudian dipegang, akhirnya dia tahu bagaimana tekstur benda tersebut, ya, bagaimana rasa benda tersebut, biasanya dimasukkan di mulut, apakah ini bisa dimakan atau tidak. Itu yang kemudian dimaknai di kognitif anak, ya. Itu ada saling berkaitan, bukan hanya antar bagian itu gitu ya, antar aspek perkembangan juga saling berkaitan. Anak yang baik, kondisi fisiknya, aspek perkembangan fisiknya bisa berpengaruh terhadap perkembangan emosionalnya juga, ya. Kalau ada keterbatasan fisik biasanya itu akan berdampak kepada perkembangan emosional. Kenapa? Karena secara mungkin saja ya faktor sosialnya ketika melihat ada anak yang berkebutuhan khusus, ya kita boleh bilang anak-anak mungkin yang punya hambatan perkembangan itu biasanya sulit bergaul, ya. Ada beberapa kasus ya, yang demikian. Sehingga secara emosional ya tentu anak mengalami masalah juga karena belajar untuk memahami kondisi bahwa lingkungan, ada beberapa lingkungan mungkin yang tidak menerima dengan baik kondisinya, ya. Jadi hal ini saling berkaitan. Anak yang belajar bicara tentu bisa baik kemampuan berucapnya kalau kemampuan orang tuanya juga berkomunikasi dengan anak itu baik, gitu ya. Ketika anak sering diajak berkomunikasi, berinteraksi, ya walaupun anak mungkin masih belajar berbicara sehingga kata-katanya belum jelas, tapi mereka menginput masuk data-data bahasa yang mereka dengar, ya, dari lingkungan sekitarnya. Itu bekal yang kemudian digunakan anak untuk belajar bicara. Anak bisa jadi juga paham, tapi ketika ada hambatan pada
saraf-saraf di sekitar mulut, ya, itu juga bisa jadi ada kesulitan dalam mengeluarkan suara. Ada ya anak-anak mungkin yang speech delay paham sebenarnya, tapi ketika menyampaikan ya ternyata ada hambatan fisik di saraf-saraf di sekitar mulut sehingga suara yang keluar itu tidak jelas ya dengan apa yang dimaknai di dalam kognitifnya. Makanya ini saling berkaitan, fisik mempengaruhi kognitif juga ya, dan tentu interaksi fisik kognitif itu mempengaruhi kemampuan emosional juga pada anak, perkembangan emosional anak. Nah, progresif adalah perubahan yang terjadi bersifat maju ya, meningkat ya, mendalam baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Contoh perubahan proporsi dan ukuran fisik ini yang bisa diobservasi. Nah, selanjutnya berkesinambungan perubahan pada bagian atau fungsi organisme berlangsung secara berurutan. Contoh untuk dapat berjalan seorang anak harus tadi ya menguasai tahapan perkembangan sebelumnya seperti telentang, tengkurap, duduk, merangkak, dan berdiri. Jadi idealnya semua tahapan ini harus dilewati ya pada perkembangan bayi khususnya atau balita. Ciri perkembangan yang pertama terjadi perubahan ukuran, aspek fisik seperti perubahan tinggi, ini khususnya yang bisa diobservasi secara langsung ya. Kalau tinggi badan, berat badan, kalau organ-organ tubuh observasinya ya bisa mungkin di USG. Ya. Aspek psikis yaitu matanya kemampuan berpikir, mengingat, dan berkreasi. Kalau secara psikologis, ya kemampuan berpikir, mengingat, berkreasi. Kalau proporsi, misalnya kalau pada aspek fisik, proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan proses perkembangannya. Aspek psikisnya perubahan imajinasi dari fantasi ke realitas. Nah, lenyapnya tanda-tanda yang lama, aspek fisik misalnya lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar anak-anak seiring bertambahnya usia, dan aspek psikis lenyapnya gerak-gerik anak-anak dan perilaku impulsif. Muncul tanda-tanda baru, aspek fisik seperti pergantian gigi dan karakter seks pada usia remaja, dan aspek psikis berkembangnya rasa ingin tahu tentang pengetahuan, moral, interaksi dengan lawan jenis. Ya, tanda-tanda barunya kalau secara fisik, perubahan dari anak-anak ke remaja sudah balik, biasanya kalau kita bilang sudah menstruasi, yang bagi yang perempuan, ya laki-laki mimpi basah, ya. Dan kalau secara psikis sudah paham juga gitu ya, punya curiosity terkait dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai moral yang ada di dalam masyarakat, bahkan tertarik dengan apa itu seks gitu ya. Makanya ini juga penting dijelaskan dengan tepat ya pada anak-anak. Bukan hanya pada remaja sebenarnya. Dimulai dari usia balita, pendidikan seksual itu sudah layaknya disampaikan. Ya, bagian mana saja yang boleh dipegang misalnya oleh orang lain, dan ketika ada orang lain yang memegang daerah-daerah yang terlarang tersebut, apa yang harus dilakukan? Itu penting juga pengetahuan tersebut disampaikan kepada anak untuk mencegah adanya pelecehan sejak dini, karena ada resiko ya dari lingkungan, anak bisa jadi korban. Maka ini juga penting ya. Nanti ketika remaja juga penting ya membahas terkait organ reproduksi, bagaimana proses pembuahan itu terjadi, karena ketika anak merasa penasaran terkait informasi tersebut, jangan sampai dia mencarinya di tempat yang keliru ya, akhirnya nyoba-nyoba sendiri. Karena apa ya? Karena nggak tahu. Jadi pentingnya peran lingkungan, sekolah, yang memberikan edukasi seksual pada anak. Ya, supaya nggak ngantuk. Kira-kira ada yang tahu? Ini gambar apa? Logo Logo
Bu Emily. Saya tunjuk ya siapa yang bisa susun ini. Jadi susunnya itu dari atas ke bawah, ya. Jadi atasnya dulu diselesaikan, baru di bawahnya. Siapa yang kira-kira bisa? Tunggu nanti kakak main puzzle. Oke, saya coba cek Muhammad Fikram. Mana Muhammad Fikram? Nggak tidur, Bu. Iya. Punya nih, Bu. Muhammad Fikram. Kedengaran baik, Bu. Oh iya. Fikram coba disusun dari atas dulu ya, selesai baru yang di bawah. Gambarnya, Bu. Iya. Logo kampus, Bu. Iya. Terus susun ya. Puzzle apa namanya? Pecahan gambar ini. Tolong disusun dengan tepat. Gambarnya. Yang paling atas harusnya apa? Pak? Atas sebelah kiri itu harusnya nomor berapa? 1, 2, 3, atau 4? Mungkin yang pertama, Bu. Nomor 3, Bu. Nomor 3 dulu. Oke. Ya, Bu. Terus di sebelah nomor 3, sebelah kanan nomor 3 harusnya yang mana? Nomor 4 ya, Bu. Oke, nomor 4, 3, 4. Kemudian? Baru 2 ya, Bu. 3, 4, 2. 1, Bu. 1 ya. Oke, thank you. Fikram, coba saya tanya anak saya ya. Kakak Jaring coba disusun ini dari atas. Kakak Jaring bisa? Belum bisa. Kamu nggak dipegang langsung puzzle-nya, Di? Oke, dan nggak pernah lihat juga sebenarnya. Ya, jadi kayak gitu ya. Tapi apa benar yang disampaikan tadi oleh Fikram? Wah, ternyata tepat ya. Jadi yang kita tadi itu kita lihat benarnya. Jadi benar tadi Fikram bilang 3, 4, 2, 1 ya Fikram ya. 3, 4, 2, 1. Begitu ya? Ya, Bu. Ya. Artinya apa? Ya tadi saya tanya nih saya belum bisa. Kan perkembangan kognitifnya belum semata Fikram. Ya. Tapi ya, apakah perkembangan kognitif itu bisa dimaksimalkan pada anak? Sangat bisa. Nanti kita belajar terkait dengan teori kognitif sosial. Ya, jadi kalau teori kognitif sosial itu bilang bahwa anak, kemampuan kognitif anak itu bisa dimaksimalkan dengan bantu dengan ya orang yang lebih ahli. Makanya jangan heran ada mungkin anak TK tapi sudah bisa membaca. Padahal idealnya kalau di tahap perkembangan yang umum terjadi ya anak belajar membaca itu, tahu membaca itu usia SD. Ya, tapi banyak kok anak-anak yang masih bahkan balita ya belum TK sudah bisa baca. Kenapa? Karena ada yang melatih. Nah itu terkait dengan itu tadi iklan sebentar. Nah ini ada prinsip-prinsip penguatan. Yang pertama, proses tanpa henti ya, never ending proses. Perkembangannya terus menerus atau berubah-ubah yang dipengaruhi oleh pengalaman dan belajar sepanjang hayat dari sejak masa konsepsi sampai tua atau sampai pada masa kecil. Jadi tidak akan terus menerus selama kita hidup. Ya, proses itu akan terjadi. Yang kedua, saling mempengaruhi. Tadi sudah saya sampaikan, tiap aspek perkembangan itu saling berpengaruh. Kemudian mengikuti pola tertentu. Setiap tahap perkembangan sebelumnya menjadi dasar perkembangan lanjutan. Jadi kalau perkembangan pada masa bayinya itu optimal, ya, dalam segala aspek, maka itu akan mempengaruhi perkembangan lanjutannya pada masa anak-anak.
Ya, jadi itu apa namanya saling jadi mempengaruhi tahap perkembangan sebelumnya itu berpengaruh terhadap tahap perkembangan lanjutan. Kalau sebelumnya baik, ya maka tahap perkembangan lanjutannya juga idealnya baik. Ya, terjadi pada tempo berlainan. Perkembangan individu tidak ada yang sama, ada yang berkembangnya lambat, sedang dan cepat. Jadi setiap individu itu berbeda, individual different, berbeda secara fisik, kognitif, emosional. Karena memang lingkungan yang membentuk juga setiap orang berbeda. Walaupun kita bersaudara kandung, ya. Kadang kan mungkin kita dibandingkan gitu ya. Dilihat itu dia sudah bisa ini gitu ya. Padahal kan ya kita sebagai manusia ya hakikatnya itu berbeda. Prinsipnya ya kita berbeda. Ya, apalagi kalau mau dibandingkan dengan anak orang yang berasal dari orang tua yang berbeda. Ya, kondisi lingkungannya juga berbeda. Karena memang tiap individu itu tahap perkembangannya itu berada pada tempo yang berlainan. Oke. Nah, prinsipnya tentu harus berjalan dengan normal pada tiap tahap-tahap perkembangan. Dan yang terakhir memiliki ciri khas. Setiap fase perkembangan punya ciri. Misalnya anak usia 2 tahun memusatkan untuk mengenali lingkungan dan menguasai gerak fisik serta belajar. Ya, jadi punya ciri-ciri masing-masing. Tentu kalau sudah remaja, untuk teman-teman yang tahap perkembangannya normal, ya tidak belajar lagi jalan karena sudah bisa jalan. Ini untuk ya individu yang normal, ya tidak ada hambatan pada perkembangan. Beda halnya kalau ada anak-anak gitu ya yang berkebutuhan khusus, tentu juga tidak sama fase perkembangannya. Yang kita bicarakan di sini adalah prinsip-prinsip perkembangan untuk individu yang tidak ada hambatan pada perkembangan. Yang itu. Apa yang penting bagi guru atau calon guru mempelajari? Ada yang mungkin bisa berpendapat penting nggak seorang guru itu paham tentang perkembangan? Penting, Bu. Yang dihadapi tadi. Oke, silahkan Alif. Baru Alif Hidayatullah. Fajri tolong dicatat di namanya teman Kak. Menurut saya, Bu, penting untuk Bu, calon guru ataupun guru mempelajari perkembangan karena pasti, Bu, setiap anak, Bu, kondisinya, Bu, maupun kondisi lingkungan, Bu, berbeda-beda. Jadi harus Bu, tahu guru perkembangan anak itu seperti apa, Bu, apalagi, Bu, yang misalnya ada kebutuhan khususnya, Bu. Oke, bagus. Ya, bagus sekali Alif ya. Ya, mungkin kurang lebih dari ngomong itu. Fajri, tolong dicatat tadi yang menanggapi. Tidak tepat sekali ya yang disampaikan oleh Alif bahwa guru itu harus memahami terkait dengan perkembangan, khususnya pada periode perkembangan anak didiknya. Ya, supaya apa? Supaya guru lebih bijaksana juga dalam menghadapi siswa. Selain itu bisa juga menyesuaikan aktivitas belajar apa yang tepat untuk anak-anak usia tertentu. Ya. Nah, dengan memahami perkembangan maka guru bisa memahami perilaku-perilaku yang muncul sesuai dengan tahap perkembangan ini. Baik itu perilaku bersifat positif maupun negatif, pemahaman tersebut akan mendorong guru untuk berlaku bijaksana kepada siswa di kelas. Ya.
Ada mungkin yang mau sharing atau bertanya boleh raise hand. Oke, ada yang raise hand. Muhammad Fadilhan, silahkan. Oke Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Suara saya kedengaran aja nggak Bu? Agak kecil soalnya karena di sini juga hujan. Ya, mungkin bisa diperdekat. Kalau sekarang Bu, Iya, silakan. saya mau bertanya Bu, kan tadi sempat disinggung tuh soal lingkungan sosial. Saya mau tanya, perkembangan peserta didik ini apakah berpengaruh juga dengan dari lingkungan sosial, terutama dari lingkup keluarga gitu Bu? Terima kasih Bu. Ya, bagaimana pengaruhnya ya lingkungan sosial terhadap perkembangan pada anak? Kita lihat tahapnya. Khususnya kalau tadi yang disampaikan itu kita lihat peserta didik. Peserta didik usia sekolah dasar ya itu sudah interaksi sosialnya ya dengan teman-temannya itu sudah mulai muncul saja ya. Anak-anak TK pun demikian sudah. Bahkan kalau dilihat anak SD itu biasanya umumnya anak TK bergaulnya itu dengan sesama gendernya dulu ya, idealnya seperti itu. Nah, apakah itu hubungan sosial dengan temannya bisa berpengaruh? Bisa gitu ya, terhadap khususnya perkembangan emosional anak yang berinteraksi ya dengan temannya. Ada gesekan-gesekan biasa ya, ada konflik-konfliknya apa? Bukan mainan kayak anakku ini ya, berdua sudah main istilahnya bukan hanya sesama gendernya, misalnya main terus terbuka ya. Konflik yang terjadi itu ternyata penting ya dirasakan oleh anak supaya apa? Anak belajar untuk berempati ya, mau berbagi, mau sharing. Yang awalnya mungkin berbagi sama temannya itu ya, maaf ya, nggak ada yang bantu jaga anakku, jadi agak sambil saya awasi gitu ya. Jadi konflik itu ternyata penting dirasakan oleh anak untuk memaksimalkan juga perkembangan emosionalnya. Itu untuk anak SD. Nah, perkembangan emosional yang matang pada anak itu sangat, kalau pada anak SD, anak TK ya, sangat dipengaruhi oleh arahan dari keluarga, lingkungan keluarga. Ya. Coba bagaimana misalnya contohnya ada anak berkelahi misalnya dipukul, terus ngadu sama ibunya, mama dipukul Kak gitu ya, terus ibunya bilang balas, dipukul kembali. Anak akan belajar kemudian ternyata untuk menyelesaikan masalah ketika ada konflik itu dilakukan juga, kalau kita dipukul ya kita harus balas mukul ya, anak belajar itu. Nah, padahal mungkin itu sesuatu yang keliru gitu ya. Ketika kita ngajarkan anak untuk membalas, berarti cara dia mengelola emosinya adalah dengan membalas. Atau mungkin ada orang tua yang menjelaskan, kalau kamu melihat gerak-geriknya gitu ya, seperti mau memukul, langsung kita bilang, saya tidak suka dipukul. Ya, kamu harus bilang, ya, kamu tidak suka. Ketika itu kamu rasakan, laporkan kepada gurumu bahwa kamu dipukul, ya, dan sampaikan kenapa kamu tidak mau dipukul, ya, misalnya. Nah, ketika anak diajarkan itu di dalam keluarga, ya, maka umumnya anak kemudian merasa bahwa ternyata kalau kita sedang ada konflik itu ternyata harus disampaikan masalahnya, harus dikatakan bahwa kita merasa tidak nyaman, jangan hanya diam saja, gitu ya. Jadi anak dalam aspek perkembangan emosional pada anak sekolah dasar, anak TK, ketika menghadapi konflik dengan lingkungan sosialnya, itu sangat dipengaruhi bagaimana keluarga ataupun mungkin saja pengasuhnya atau walinya membantu dia dalam merilis emosinya, ya. Atau kadang ada anak tantrum, nangis, ya. Anak SD pun kadang mungkin masih anak TK, gitu ya,
masih merajuk ketika mau diberikan mainan. Ya. Nah, bagaimana kemudian ketika merasa ada perasaan itu, ya lingkungan keluarga berperan dalam menjelaskan apa alasannya tidak diberikan misalnya mainannya. Ya. Gitu. Nah, kalau usia sudah remaja, itu sudah ada nama istilahnya konformitas. Ya, bagaimana lingkungan kelompok tertentu itu mereka berupaya untuk mencirikan dirinya sama dengan lingkungan itu supaya bisa diterima. Ya, itu kemudian mempengaruhi juga bagaimana perilaku pada anak remaja. Ya, supaya diterima di lingkungan geng motor, ya akhirnya minta dibelikan juga motor sama orang tuanya. Misal, kenapa sih anak kemudian bisa anak remaja ya bisa mencari kenyamanan di lingkungan luar, ya bukan di lingkungan keluarganya, karena anak remaja itu umumnya ya ingin diakui, ya kemudian ingin juga ketika dia mengambil keputusan, ingin keputusannya juga bisa dihargai. Ketika di keluarga tidak bisa membangun komunikasi dengan anak remaja terkait dengan apa kebutuhan yang dia rasakan, dan mungkin ketika itu dikomunikasikan juga orang tua bisa menyampaikan apa sih yang dampaknya juga gitu ya ketika itu kamu lakukan. Nah, ini baik ketika komunikasinya positif antara orang tua dengan anak remajanya. Tapi kalau itu tidak dia dapatkan di rumah, ya biasanya anak kemudian mencari lingkungan luar yang bisa mengakui dirinya. Ya, karena anak remaja itu umumnya butuh pengakuan, maka dia akan mencari tempat yang bisa menerima dia. Ya, kembali lagi berarti lingkungan kalau remaja ya lingkungan sosialnya selain keluarga itu sangat berpengaruh. Tapi keluarga bisa tetap punya peran di situ mengarahkan, asal anak remaja merasa nyaman gitu ya dengan keluarganya untuk bercerita. Ya, jangan juga misalnya orang tua memaksa gitu ya, ayo nak cerita ya. Anak remaja itu kadang karena saya juga pernah merasa jadi anak remaja, merasa risih gitu ya kalau diburu ditanya-tanya oleh orang tua. Ya, jadi itulah tantangannya menjadi orang tua, jadi guru, ya, apalagi menghadapi anak siswanya punya karakter yang beraneka ragam. Ya, tadi yang Resan Andi Aidil Febriansyah, silahkan. Ya baik Bu, makasih banyak atas kesempatannya Bu. Saya mau bertanya nih Bu, kan sebagai pengajar ini pasti di dalam kelas bakal banyak siswa. Bagaimana itu kita manage perkembangannya masing-masing siswa, padahal ada banyak tiap kelas. Misal di kelas ini saja ada 40. Bagaimana itu Bu? Oke. Ya, thank you pertanyaannya Aidil ya. Jadi bagaimana sih mengkoordinir kelas besar? Ya, memfasilitasi tiap mahasiswa mungkin khususnya di kelas ini. Nah, makanya tiap kalau di mahasiswa kita nganggap gini, kenapa sih kalau di kampus itu bisa jumlah kelasnya besar sekali? Ya, karena mereka sudah berada pada tahap perkembangan dewasa awal. Apa itu dewasa awal? Cirinya itu sudah mampu diberikan tanggung jawab. Itu idealnya demikian, gitu ya. Makanya kok kelasnya itu bisa banyak besar gitu ya. Kalau kalian lihat mungkin di universitas lain pun gitu, belajarnya di aula, ya kelasnya besar. Seperti kelas besar gitu ya. Jadi kakak ya, oke. Lomba, ada lombanya mama.
nanti dapat tahu. Oke? Ya, duduk tenang. Ya, kita lanjut ya. Bagaimana sih caranya? Ya, yang pertama saya mau jelaskan tadi ya, kenapa sih di kampus itu ya rombongan kelasnya jadi besar. Waktu saya SMA mungkin rombongan kelasnya kecil, gitu ya. Bagaimana cara mengelolanya? Ya, kok bisa nekat? Mungkin ada yang berpikir gitu. Ya, kenapa bisa dibuat kelas-kelas besar hingga 40 siswaan ke atas? Kita perlu lihat, siswa yang kita hadapi adalah berada pada periode dewasa awal, ya sudah tahu instruksi idealnya, ya sudah paham tanggung jawab dan tugas perkembangan ke depannya mereka adalah untuk mempersiapkan kehidupan dewasa, yaitu bekerja, kemudian berkeluarga. Sehingga karena ada bebannya, mereka kemudian paham betul apa tanggung jawabnya. Nah, melalui pemahaman itu, ya, makanya kalau mahasiswa itu rombongan kelasnya bisa jadi besar. Ya, selain punya rombongan kelas besar, kita harus memfasilitasi kondisi fisik kelas. Ya, ruangan jangan sampai tidak nyaman gitu ya. Untuk mahasiswa itu kemudian memperhatikan materinya. Nah, ketika ada, tapi kan tadi saya bilang idealnya ya, mahasiswa itu idealnya ya tidak usah lagi dikasih tahu, harus sudah punya kesadaran. Oke, saya lanjut. Ya, jadi itu tadi ya untuk kelas besar. Istilahnya idealnya kita ngomong kalau kita ngajar mahasiswa itu jauh lebih ringan dibanding kita mengajar anak SMA, SMP, ya anak SD, karena mereka sudah idealnya harus sudah punya tanggung jawab, tidak perlu lagi diarahkan. Nah, masalahnya ada beberapa peserta didik mahasiswa yang tentu saja kondisinya tidak demikian, ya, melakukan pelanggaran, bisa jadi bolos. Nah, kita kemudian mengelompokkan, ada mahasiswa yang ekstrem kiri, ya, ekstrem kiri itu kita bilang yang melakukan pelanggaran, dan ada juga yang ekstrem kanan yang berprestasi, ya. Ekstrem kiri dan kanan ini biasanya, ya, karena kita nggak bisa kontrol semua ya, itu yang kemudian dapat perhatian khusus, perhatian lebih, bukan berarti tidak adil, gitu ya. Nah, karena memang kondisinya mereka butuh perlakuan khusus. Yang ekstrem kiri tentu perlakuan khususnya apa ya, bisa jadi di konseling. Siapa yang mengkonseling? Biasanya ada mungkin kalau di sekolah guru BK gitu ya. Kalau di kita mungkin PA-nya kalian, kami juga punya unit layanan konseling, kebetulan saya pengelolanya. Nanti di konseling apa butuh apa ada masalah, kenapa bisa sering melakukan pelanggaran, ya. Kemudian kalau perlu bahkan sesuai peraturan akademik apa perlu disanksi, ini yang kemudian kita juga harus tindak tegas gitu ya ketika ada ekstrem kiri. Supaya apa? Supaya ini kemudian tidak mempengaruhi teman-temannya yang lain. Nah, yang ekstrem kanan yang berprestasi, yang mau survive gitu istilahnya ya dalam masa perkuliahannya, ini kita kemudian fasilitasi ikut perlombaan, ya. Istilahnya kalau di kampus kita sudah sebar semua stimulus, ya. Kita sudah sebar semua. Oke, ini gambar apa nak? Oke, gambar lagi 5 kuda kunina. Jadi kita sudah sebar istilahnya semua kail, ya. Tinggal mahasiswanya gitu ya mau menyambut itu atau tidak. Ya, untuk yang tidak ada masalah, yang berada di tengah-tengah, ya tentu saja kita perlakukan seperti biasa. Ya, itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan untuk kelas-kelas besar. Apalagi kalau mahasiswa idealnya harusnya sudah bisa bertanggung jawab mengatur dirinya sendiri. Ya. Tapi ini yang masih jadi PR sebenarnya terkait dengan ruangan kita, ya. Semoga segera ini lagi direnovasi kampus kita supaya semester depan kalian di rombongan kelas yang besar ini bisa dapat fasilitas ruangan yang memadai, ya.
Oke, itu bagaimana? Alif, ada mungkin tanggapan? Bu, itu tadi kalau untuk siswa, misal kalau untuk anak yang belum berkembang itu seperti SD, SMP, kan butuh lebih perhatian yang lebih mereka itu. Oke, ya. Jadi untuk SD, SMP, SMA itu idealnya satu kelas itu ada batas jumlah siswa, ya. Karena secara rasional satu guru itu dilihat lagi ya. Kalau SD mungkin rombongan kelasnya harusnya lebih kecil, di bawah 30. Untuk SMP, SMA maksimal 30 siswa satu kelas. Ya. Kenapa ya? Karena guru punya keterbatasan dalam memperhatikan tiap-tiap anak. Ya, sama juga tadi caranya. Yang bagaimana cara mengelola kelas itu ya dilihat juga karakteristiknya anaknya. Apa di ekstrem kiri dan juga ekstrem kanan. Ya, itu kalau kita ngomong dalam pemberian perlakuan khusus gitu ya pada anak. Nah, terkait juga dengan aktivitas belajar di kelas. Ya, ada anak-anak mungkin yang punya kemampuan kemampuan berbeda tentu saja ya tiap-tiap anak. Ya, itu yang kemudian kita fasilitasi. Jadi jangan hanya misalnya di kelas ceramah saja ya, karena ada beberapa anak mungkin kalau cuma mendengarkan ceramah ya hanya satu arah itu jadinya ngantuk gitu ya. Butuh mungkin aktivitas lain ya, diskusi, berinteraksi. Jadi beragam aktivitas kelas, model pembelajaran itu juga penting untuk dikuasai guru. Untuk apa? Untuk memfasilitasi tiap-tiap anak yang punya gaya belajar yang berbeda-beda. Ya, bisa jadi. Ya, gitu ya, Aidil. Ya Bu, makasih banyak Bu. Ya, terus tadi saya tambahkan juga, guru itu, ya makanya kalau di sekolah ada wali kelas, ya, ada guru BK. Ya, karena memang ketika ada hal-hal yang perlu dilakukan penanganan khusus, ya ada sistem yang mungkin berjalan juga ya. Jadi anak tidak mungkin sendiri saja di-handle oleh satu guru. Ketika masalahnya berat, wali kelas mungkin bisa, karena tidak bisa nangani sendiri, ya sudah dibawa mungkin ke bimbingan konseling. Iya nggak? Coba lihat, coba hitung. Oke. Ya, nanti kakak gambar yang lain lagi nah, cari teman. Ya. Nah itu, jadi dengan memahami perkembangan, kenapa guru perlu memahami perkembangan tadi? Guru kemudian sadar bahwa tiap anak berbeda, butuh aktivitas belajar yang beragam. Tidak tiap anak perilakunya itu positif, gitu ya. Ya. Ada juga anak-anak yang butuh perlakuan khusus, ya bukan hanya yang bermasalah, anak-anak juga yang secara kognitif lebih dari teman-teman yang lain juga tentu butuh difasilitasi. Bisa jadi sekolah memberi program akselerasi atau kelas khusus untuk tutoring, gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Satu orang? Iin Az-Zahra, silahkan Iin. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Saya di sini akan bertanya dari pandangan sisi keluarga, karena keluarga tadi kata Ibu kan salah satu aspek yang penting. Nah, sebagai keluarga, bagaimana kita menanggapi ketika ada salah satu anggota keluarga kita yang kita sadari mengalami keterlambatan dalam perkembangannya, misalnya keterlambatan bicara. Apakah kita perlu untuk memperbaiki setiap kali dia berkomunikasi dengan kita, atau kita hanya perlu untuk mengajaknya berkomunikasi secara terus-menerus agar dia terbiasa? Terima kasih. Mungkin itu saja. Oke, Iin. Ya. Keterlambatan bicara pada anak. Nah, gini, kalau sebagai orang tua, ketika mendapati anaknya mengalami keterlambatan bicara, coba bisa jadi juga kita mikir gini, kenapa sih anak ya? Cari penyebabnya. Kira-kira kenapa sih anak saya terlambat bicara? Apa karena kurang interaksi, ya komunikasi,
tidak sering diajak anaknya bicara, ya oke. Apa karena saya sering memberikan gadget, ya? Nah, anak-anak yang terlalu banyak akses layar, ya gadget, handphone, televisi, itu punya resiko mengalami speech delay, keterlambatan berbicara. Ya, ada penelitian demikian. Nah, coba kita dari keluarga dulu ya. Kalau kita tahu apa pencetusnya, coba kita hentikan itu ya. Hentikan pemberian gadget, lebih banyak mengajak anak berinteraksi, berkomunikasi, ajak bermain. Ya, kita lihat perkembangannya. Kalau ada perubahan yang signifikan berarti itu berhasil. Tapi ketika itu sudah dilakukan atau mungkin saja tidak, kita sudah ngajak ngobrol, tidak ada gadget juga diberikan, gitu ya. Tapi kok anak saya tetap lambat bicara, itu segera dirujuk ke ahli, ya. Coba dibawa dulu ke psikolog, ya, atau ke dokter untuk melihat, untuk apa ya? Untuk lihat jangan sampai ada masalah pada saraf-saraf sensorus di sekitar mulut, gitu ya. Itu bisa mempengaruhi anak untuk bicara. Ya, jadi jangan asal mendiagnosa juga speech delay, ya belum tentu, siapa tahu karena ada faktor-faktor lain, ya seperti tadi pemberian gadget, tidak pernah diajak ngomong berkomunikasi, ya. Anak ya wajar kalau lambat bicara. Tapi kalau masalahnya bukan itu, ya segera rujuk, ya harus dibawa ke profesional supaya bisa diterapi untuk tahu dulu apa sih penyebabnya. Karena untuk speech delay juga berbeda-beda, beragam gitu ya jenis-jenis speech delay-nya, tergantung dengan apa ciri-cirinya lagi gitu, dan apa pencetusnya. Nah, ini juga berlaku untuk semua anak-anak yang punya hambatan perkembangan ya, baik itu secara fisik maupun juga bisa jadi secara emosional. Ya, kalau nggak bisa menangani, jangan ragu bawa ke ahli. Jangan asal misalnya autis itu anaknya, tidak segampang itu, ya. Jangan ragu bawa anak-anak kita ke profesional. Kalau sekarang ya, alhamdulillah kan ada BPJS, bisa juga dibawa nanti ke dokter umum, nanti minta rujukan ya ke spesialis anak. Nanti dari spesialis anak biasanya nanti ada lagi rujukan, mungkin diperiksa secara mendalam. Ya, kira-kira apa saja hambatan anak. Sekarang juga psikolog ya, di BPJS itu ada psikolognya. Ya, supaya apa? Supaya anak-anak yang punya masalah perkembangan ini bisa segera teratasi. Oke, gitu ya Iin. Ada tanggapan mungkin? Baik, terima kasih atas jawabannya, Bu. Ya. Itu ya, kalau kita ngomong perkembangan, karena tiap individu kan berbeda, jadi nggak semua pasti maksimal perkembangannya. Makanya ketika ada hambatan, kemudian sudah dilakukan cara mencari faktor-faktor pencetusnya, tapi tidak ada perubahan, ya jangan ragu untuk pergi ke profesional. Jangan menjustifikasi sendiri karena bisa bahaya, ya. Jangan sampai ada anak yang anak yang punya gangguan belajar misalnya, ya, terus kita menganggap mereka, oh ini anaknya bodoh misalnya, padahal anak mungkin butuh diterapi, dan kemampuan anak, ya, kecerdasan anak bukan hanya terkait akademik saja, sangat-sangat luas, ya. Perlu lagi satu saya tambahkan, kenapa guru, ya, bukan hanya guru, orang-orang yang mendampingi anak dalam masa pendidikannya itu butuh paham perkembangan untuk apa? Untuk membantu anak memaksimalkan potensi yang dimiliki anak, ya, yang anak punya, bukan kemudian memaksa anak, ya, untuk berada pada satu kecerdasan yang kita harapkan, misalnya kecerdasan akademis, pokoknya anakku harus bisa matematika, bahasa Inggris, ya, idealnya begitu, ya. Harus bisa semua pelajaran yang ada di sekolahnya dan dapat A. Ya. Kalau kita belajar perkembangan, kita kemudian paham, oh kecerdasan itu beragam. Ya, sehingga anak itu pasti berada pada salah satu kecerdasan itu. Hanya saja kita mungkin yang punya keterbatasan dalam memberikan stimulasi pada anak-anak. Ya, ada lagi pertanyaan?
Ya, Fadil. Silakan Fadil. Silakan Fadil. Teruskanlah hamba ya Allah tahun ini. Saya mau tanya Bu, pendapat Ibu beda-beda kan teh Bu anak. Apa itu berdampak positif bagi anak atau malah negatif? Yang membanding-bandingkan lah. Membanding-bandingkan. Ya, Anak. kayak ya anak misalnya anak tetangga atau saudaranya sendiri gitu Bu. Membanding-bandingkan. Ya, gini ya. Karena individu itu sangat unik, Fadil ya. Bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Ya. Karena apa? Tiap anak itu berbeda dalam menerima informasi yang mereka dapat. Ada mungkin anak yang mentalnya kuat. Ketika dibandingkan dia ya udah nganggap angin lalu saja misalnya. Ya, tapi ada beberapa anak justru ketika itu dilakukan dia kemudian memandang rendah dirinya. Akhirnya tidak mampu berkembang. Karena paham ketika membandingkan itu ada dua resiko yang bisa muncul. Kenapa kita tidak perlu saja melakukannya? Karena tahu ada dampak negatifnya, ada resikonya. Ya walaupun tidak semua anak gitu ya. Tidak semua anak mungkin menganggapnya berat gitu ya. Bisa jadi dia mungkin hanya menganggap angin lalu apa yang disampaikan orang tuanya. Tapi ada anak-anak juga yang sensitif gitu ya, yang ketika itu disampaikan itu bisa saja melukai dirinya, ya dia kemudian menganggap bahwa dirinya tidak berarti dibanding orang lain. Nah ini yang kemudian kita antisipasi, makanya jangan terbiasa gitu ya, jangan sampai kita membandingkan si A dan si B. Apalagi nanti kalau Fadil sudah jadi orang tua, ya, ya, karena kebanyakan mungkin anak justru menganggap itu hal yang serius, ya. Akhirnya anak merasa bahwa menjadi rendah diri, ada risiko itu. Jadi ya karena ada risiko yang mending nggak usah dilakukan, nggak usah membanding-bandingkan. Gitu Fadil ya. Makasih Bu. Iya. Apalagi kalau sudah belajar perkembangan, paham ya hakikat prinsip perkembangan itu individu itu berbeda, individual different. Ya, jadi alur perkembangannya, proses perkembangannya pada tiap aspek itu berbeda. Sama kayak biasanya ibu-ibu yang punya anak bayi gitu ya, dia, kenapa anakmu gendut ya, anakku kok kurus gitu. Itu kan membandingkan anak. Akhirnya apa dampaknya? Ibunya juga jadi stres gitu ya. Kalau paham perkembangan, ketika ada masalah mungkin yang lebih kepada jangan membandingkan, tapi cari apa sih, kenapa sih anakku, apakah sudah, kita tinggal misalnya ya, ini mungkin tips kalau nanti jadi orang tua, tinggal lihat kurva perkembangan anak, apakah anak saya normal kurva perkembangannya atau tidak. Ya, kalau tidak normal ya itu baru kita khawatirnya ya jangan dibandingkan sama anak orang, tapi dibawa ke dokter gitu ya. Jadi kalau saya pribadi sih nggak suka ya dibandingkan. Alhamdulillah orang tua nggak pernah membanding-bandingkan. Ya, jadi ketika membanding-bandingkan saya mungkin dengan orang lain, tapi adekku gitu ya, dia merasakan, dia cerita bahwa kak kok saya biasa dibanding-bandingkan sama kakak yang lain gitu ya, karena mungkin karena sudah kerja, sudah melewati masa kuliah, apalagi sekarang baru lulus ya, jadi biasa pertanyaannya, pingin itu cari kerja itu supaya bisa kayak kakakmu gitu ya, menghasilkan gitu ya. Ternyata dia punya kecemasan tersendiri dengan kata-kata itu ya dari orang tuaku. Ya ternyata anak ketika dibandingkan itu kemudian muncul rasa cemas pada dirinya. Rasa cemas ketika itu memotivasi, membuat dia jadi semangat gitu ya, ya mungkin itu bisa jadi baik ya, tapi ada resiko juga dia kemudian jadi minder, ya, jadi takut salah, menganggap bahwa dirinya tidak berharga, tidak berarti. Ya, ada yang bilang lebih disayang kayaknya daripada sayang. Ini yang kemudian bahaya. Ya, jadi jangan membanding-bandingkan. Ada lagunya tuh di Ojo dibanding-bandingkan. Oke, itu ada lagi pertanyaan atau ada yang mau curhat sharing? Itu biasa mahasiswaku ya kalau di mata kuliah perkembangan psikologi pendidikan itu banyak yang curhat. Nah, kalau saya, oke, ini ada yang raise hand, ada Najwa. Ya, Najwa. Ya, Bu, makasih kesempatannya. Jadi sebenarnya ini di luar dari materi perkembangan, Ibu. Karena kan saya dikelilingi juga banyak teman-teman yang masalah mental ya, Bu, atau kayak kejadian masa lalu yang belum sembuh. Jadi bagaimana, Ibu? Saya minta tips gitu. Jadi ada beberapa
gitu Bu, yang belum selesai dengan kejadian masa lalunya atau masih sering mengingat Bu. Jadi belum move on lah atau masih entah itu kejadiannya buruk atau tidak Bu, dia lumayan sering cerita lah. Pertanyaannya Bu, apakah bisa itu orang mengobati mentalnya sendiri Bu? Apakah bisa membangun mental yang bagus dalam dirinya sendiri Bu? Oke, Najwa. Temanku Bu, cowok, cewek, campur-campur lah. Saya tahu ceritanya, tetap ya begitu ya Bu. Masa lalunya yang bikin dia belum siap untuk jadi orang dewasa mungkin. Ya, Oke. Ya, saya yakin di antara kita juga, bahkan mungkin diri kita sendiri ya, ada pengalaman masa lalu itu ternyata berpengaruh terkait dengan kondisi mental, psikologis, emosional kita sekarang. Karena memang benar, kalau kata Sigmund Freud, tokoh psikoanalitis, itu ya bilang bahwa ketika ada masalah dewasa, kita cari akarnya pada saat dia masih kecil, anak-anak, atau kejadian masa lalu. Yang apakah ada yang traumatis? Nah, ketika ada yang traumatis, itu bisa jadi mempengaruhi dia secara emosional, bahkan fisik. Ya, ada orang yang kalau stres akhirnya mahnya kambuh atau bahkan juga gatal-gatal. Gitu ya. Karena ada masalah ternyata di alam bawah sadarnya, gitu ya. Kadang mungkin kita denial, saya enggak apa-apa kok, tapi kok ada keluhan-keluhan fisik gitu ya. Terus sudah diobati tapi tetap kambuh. Ya ternyata penting ya ketika kita ada masalah, kita merilis masalah itu ya, membicarakan, menyelesaikan masalah itu. Tapi kalau traumanya itu terjadi di masa lalu yang sudah lewat, ya tapi ternyata berdampak terhadap kehidupan kita sehari-hari, ya karena dulu mungkin hati-hati nak ya. Jadi kalau mungkin dulu waktu kecil ya ada saya punya teman juga tuh ya, jadi dia itu orang yang ketika membangun hubungan dengan orang lain itu jadi sangat istilahnya yang tidak percaya gitu ya. Trauma Bu? Bukan, jadi kayak posesif gitu ya. Misalnya membangun hubungan gitu ya, dekat dengan lawan jenis, pacaran mungkin ya kita ngomongnya. Walaupun kalau saya pribadi tidak setuju ya dengan pacaran. Tapi ada teman saya yang begitu, kemudian menjalin hubungan, dia jadi sangat protektif, pokoknya tiap jam itu harus ada kabar. Ya, ternyata di masa lalunya dia punya pengalaman yang buruk dengan ayahnya. Ya, jadi ayahnya bercerai dengan ibunya itu karena selingkuh, dan itu terjadi pada saat dia SD gitu ya. Dan itu kemudian membentuk dirinya bahwa kayaknya tidak ada laki-laki yang bisa dipercaya, dan itu membentuk dirinya yang sekarang. Nah akhirnya teman saya, karena anak psikologi juga, tentu itu cukup mengganggu. Kenapa? Karena dia tidak bisa jadi versi terbaik dirinya, jadi sering curigaan gitu ya, takut, bukan hanya terhadap pasangan, teman juga begitu. Sama misalnya saya gitu ya, berteman dengan dia, saya akrab dengan orang lain, dia merasa cemburu ya, dan marahnya itu bukan iya nak oke. Ya, dan marah, jadi marahnya itu kayak benar-benar marah gitu ya, benar-benar cemburu. Nah akhirnya dia ke psikolognya bilang, kamu harus mampu gitu ya, memaafkan itu nggak bisa instan ya, menerima dulu, oh ya, dan menganggap bahwa kondisi kamu dengan ibu kamu itu berbeda. Ya, artinya apa? Dibangun mindsetnya dulu, ya, memahami kondisi saya dan ibu saya itu bisa jadi punya pengalaman yang berbeda, gitu ya. Memaafkan situasi yang sudah dia dia sudah lalui, ya, mengakui bahwa oh ya memang itu sudah terjadi, gitu ya. Tapi itu benar-benar tidak gampang, ya, tidak instan, butuh selalu pendampingan. Ketika itu kambuh, ya rasa posesif itu muncul. Gitu ya, butuh memang orang-orang terdekat yang menguatkan, yang mampu juga mendengarkan, ya.
Jadi kalau kita bilang trauma masa lalu ternyata berat, maksudnya tidak mudah untuk diobati. Bagaimana supaya bisa stabil ya, manusia harus dulu mau ditolong ya, menyadari itu. Seperti teman saya, dia sadar ada masalah sama dirinya dan itu mengganggu. Bukan hanya mengganggu dirinya tapi juga orang lain. Ya, mengganggu dirinya karena dia selalu cemas. Mengganggu orang lain karena kita merasa tidak nyaman dan tidak dipercaya. Akhirnya dia ya sudah ke psikolog, ya konsultasi. Ya, selain juga tentu ya mendekatkan diri ke Tuhan. Proses ibadah itu sebenarnya kan meditasi, yang berupaya untuk membuat diri jadi stabil, jadi tenang, ya apapun agamanya. Gitu. Jadi gitu ya Najwa. Kalau ada temannya begitu ya didengarkan. Kadang orang nggak butuh dinasihati, ya dengarkan. Ya, ketika mungkin dia sudah tidak mampu, bisa mungkin kalau dia minta saran, baru Najwa mungkin bilang, kalau kamu memang sudah tidak mampu, sudah berada pada titik yang mengkhawatirkan, yang ada pikiran-pikiran bunuh diri, nah itu penting dibawa ke psikolog. Ya. Jadi psikolog itu kalau orang masyarakat modern itu bukan hal yang wah langsung tabu gitu ya. Kita ke psikolog karena kita gangguan jiwa, tidak. Atau schizofren, tidak ya. Orang gila jika psikolog, tidak demikian. Jadi kita di masyarakat modern itu punya tantangan ya, banyak pressure yang kita hadapi dan memang kita ternyata butuh pendampingan. BPJS kembali lagi ya. Endorse gitu. BPJS itu sudah ada psikolognya. Ya bisa kita minta dirujuk ke psikolog kalau ada gangguan psikologi supaya tenang. Kalau memang kita merasa bahwa kita curhat ke teman kita, kemudian sudah pasrah ke Tuhan, ya, ibadah diperkuat, itu tidak mencapai solusi atau merasa tenang. Kalau kita ngomong masalah mental gitu ya, kadang mungkin tidak ada solusinya. Tapi yang kita butuhkan adalah kita akhirnya pasrah, ikhlas, ya merasa pada posisi stabil sehingga itu kemudian tidak merusak kita dan juga orang lain. Ya. Karena kalau kita ngomong solusi, misalnya masalah yang lalu ya, tidak mungkin kita bisa jadi tidak mungkin lagi kita selesaikan, tidak mungkin lagi ada solusinya. Yang bisa kita lakukan adalah ya menerima kondisi itu ya, membuat diri kita stabil secara mental. Oke Najwa, berat ya. Tapi ini ngaruh juga loh, ada hubungannya dengan kuliah ini tetap ya Najwa. Kenapa? Karena kalau orang stabil secara sehat, secara mental, secara psikologis, ya proses pembelajarannya juga saya yakin bisa berdampak positif. Ya. Kalau kita lagi galau ya biasanya susah fokus ya kalau kita belajar. Ya. Kakak. Ya. Ada lagi mungkin sambil saya mau ngabsen. Ya, sisa 15 menit. Sangat boleh. Ada yang mau sharing, ada yang mau curhat, atau ada yang bisa kasih solusi teman-temannya. Oke. Ya. Ini parah ini. Tunggu dulu. Nah, iya sebentar. Parah itu.
Ya, kita tunggu masih loading absennya. Yang saya sebut namanya menyahut. Harap didengarkan dengan baik. A. Isratul Hairiyah Ahmad. Ya, terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sehat-sehat ya semua. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.